Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Widyaningrum, NPM 1830005. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Pembahasan pertama mengenai bayi tidak mau menyusu. Biasanya bayi tidak mau menyusu disebabkan oleh ketidaknyamanan bayi, bisa berasal dari ruangan yang terlalu dingin, berisik, atau si bayi merasa kesepian dan bosan. Selain itu, bisa disebabkan pula oleh popok yang sudah penuh, baju yang basah, atau si bayi merasa kelelahan dan mengantuk. Pembahasan selanjutnya mengenai bayi kejang-kejang. Biasanya bayi mengalami kejang-kejang pada saat ia mengalami demam yang terlalu tinggi, atau bisa pula disebabkan oleh suatu penyakit. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bayi terlihat lemah. Bayi lemah biasanya disebabkan oleh sebuah penyakit hipotonia, namun tidak semuanya karena hipotonia. Nah, kali ini saya memakai penyakit hipotonia. Hipotonia sendiri yaitu suatu kondisi yang ditandai oleh penurunan berat otot. Penyebab umum terjadinya hipotonia ini yaitu trauma lingkungan, genetik, atau gangguan saraf pusat. Gejala-gejala yang paling umum timbul pada bayi yaitu bayi merasa kesulitan bernafas, lesu, dan postur tubuh lemah. Hipotonia ini bisa disembuhkan melalui terapi simptomatis dan suportif. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai bayi sesak nafas. Bayi sesak nafas biasanya karena kelainan bawaan, penyakit infeksi maupun non-infeksi seperti tersedak. Next, pembahasan selanjutnya, bayi merintih. Faktor yang menyebabkan bayi sering mengigau dan menangis pada saat ia tidur karena ia sedang beradaptasi dengan suhu ruangan berada dengan suhu selama di dalam kandungan. Terpengaruh dengan suara atau keadaan di lingkungan tempat ia tidur, misalnya dalam keadaan lelah. Lanjut, tali pusat kemerahan. Ini terjadi saat tali pusat dipotong dan terpapar bakteri saat proses persalinan. Namun, tidak semuanya terjadi bisa jadi pada saat si bayi sudah dibawa pulang dan si ibu belum terlalu paham mengenai cara perawatan tali pusat. Itu bisa juga menyebabkan tali pusat terinfeksi. Pembahasan selanjutnya mengenai demam. Penyebab pada bayi yang paling sering adalah infeksi virus atau bakteri. Pembahasan selanjutnya mengenai mata bernanah. Penyebab mata bernanah ini biasanya konjungtivis bakteri. Gejala utamanya adalah kelopak mata menempel bernanah setelah tidur. Yang kedua, konjungtivis virus. Gejala utamanya adalah warna merah muda pada bagian mata. Mata juga berair. Cairan yang ketiga, cairan lendir normal. Sejumlah kecil lendir sering hanya ada di sudut mata, bahkan mungkin bukan nanah. Kumpulan lendir bisa menjadi warna krem, seringkali diakibatkan iritasi yang muncul ke mata dari tangan yang kotor. Ini tidak perlu dirawat, tidak perlu dilakukan perawatan, cukup dihilangkan dengan air hangat. Pembahasan selanjutnya mengenai saluran air mata tersumbat. Ini terjadi biasanya pada 10% bayi baru lahir. Gejala utamanya adalah mata berair tanpa henti, air mata memenuhi mata dan mengalir di wajah. Ini
Gejala ini bisa terjadi bahkan pada saat bayi tidak menangis. Yang kelima yaitu benda asing di mata. Benda asing di mata yang dimaksud yaitu seperti adanya pasir, kotoran, atau serbuk kecil yang dapat tertiup ke mata. Partikel kecil ini sering tersangkut di bawah kelopak mata bagian atas. Nah, jika ini tidak dihilangkan, maka akan bereaksi dengan memproduksi nanah. Gejala utamanya ini biasanya terjadi infeksi mata yang tidak berespon terhadap obat tetes mata antibiotik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kulit terlihat kuning. Penyakit kuning ialah kondisi di mana kulit bayi menjadi kekuningan dan matanya terlihat memutih. Kondisi ini disebabkan tingkat bilirubin yang tinggi dalam darah bayi baru lahir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika bayi mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.